Halo, hai semuanya, saya Cory. Being perfectly imperfect in an imperfectly world. Mungkin kita bisa mulai dengan kata-kata 100, A+, sempurna, terbaik. Ini mungkin yang dalam perjalanan hidup saya sering saya proses sehari-hari. Apakah teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama? Iya ya. Orang-orang dengan pola pikir perfeksionis seringkali berfokus untuk pada hasil, hanya berdasarkan hasil. Dan hasil-hasil ini akhirnya kita kategorikan dalam dua kotak. Hitam dan putih, bagus dan jelek, aman tidak aman, berhasil gagal, semuanya selalu dalam dua kotak. It's all about black and white mindset. Jadi semuanya harus kita proses untuk akhirnya jadi sempurna, untuk bisa kita kategorikan putih. Kalau ada noda sedikit aja, langsung kita kategorikan sebagai hitam. Mungkin kita juga bisa gambarkan dalam bentuk angka ya. Kalau misalnya putih itu 100 sampai 95, berarti kalau gitu 94 sampai 0 itu adalah hitam. Terbayang dari gambaran angka ini ya? Kita lihat ada timpang yang sangat besar antara hitam dan putih. Yang oleh karena itu, orang-orang dengan perfeksionis biasanya lebih rentan untuk merasa buruk, lebih besar untuk merasa tidak happy, atau mungkin juga merasa tidak cukup, atau juga yang terakhir insecure. Ini mungkin yang akhirnya sering kita rasakan ya. Tapi mungkin faktanya, teman-teman bisa coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang akhirnya kita inginkan dalam hidup? Boleh sambil dibayangin, apa kira-kira yang kita inginkan dalam hidup? Biasanya jawabannya adalah, saya ingin hidup dengan baik, saya ingin hidup bahagia, saya ingin merasa cukup, saya ingin secure, aman. Jadi akhirnya, untuk apa hidup perfect yang kita kejar? Kalau akhirnya pola pikir perfeksionis yang kita miliki membuat hidup kita justru terasa imperfect. Nah, mungkin di sini kita bisa coba jelajahi kenapa akhirnya pikiran perfeksionis ini muncul dan terpelihara di kepala kita. Teman-teman bisa coba bayangkan bagaimana dunia ini bekerja. Dunia bekerja dengan prosesnya dalam beragam kondisi, diatur dengan sangat teratur dan pasti. Tapi akhirnya tetap saja ada faktor-faktor yang akhirnya membuat hidup ini jadinya tidak sesuai dengan rencana kita. Tuh. Dan akhirnya, contohnya misalnya, teman-teman mau buat suatu kegiatan di kampus, sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat detail, sudah memproses segalanya dengan sebaik mungkin, tapi ternyata hujan besar, padahal mungkin acaranya outdoor, gitu ya. Atau juga teman-teman berniat untuk meningkatkan soft skill, meningkatkan pengetahuan dengan akhirnya ikut webinar-webinar. Uang udah dikeluarin, waktu sudah disisihkan, gitu ya. Bahkan buku catatan sudah dipersiapkan untuk mencatat materi-materi yang penting. Tapi ternyata lampunya tiba-tiba mati, gardunya rusak, sinyalnya lemah. Ternyata dunia pun tidak bekerja sesempurna itu. Banyak faktor-faktor yang akhirnya membuat hidup kita
tidak sesuai rencana, dan juga faktor-faktor ini akhirnya tidak bisa kita kontrol seutuhnya. Dunia ternyata banyak ketidakpastiannya, dan ketidakpastian ini yang seringkali mengganggu, bukan? Kita akhirnya merasa tidak aman karena ketidakpastian ini. Jadi, akhirnya kita kan mencari cara untuk membuat hidup kita lebih aman, bukan? Apa yang kira-kira akhirnya kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih aman? Dengan menjadi perfect. Akhirnya perfect itu kita lakukan sebagai mode survival. Karena ketika kita melakukan hal yang aman, itu terbaik. Jadi ketika kita melakukan hal yang terbaik, kita akhirnya merasa lebih aman, mengurangi peluang kita melakukan kesalahan sekecil apapun, mengusahakan untuk segala rencana itu terproses dengan sangat detail dan teratur, walaupun kenyataannya akhirnya tidak bisa dikontrol semuanya ya. Sehingga akhirnya mulai di sini muncul nih pikiran-pikiran perfeksionis dan akhirnya terpelihara di kepala kita. Sehingga akhirnya ternyata perfeksionis yang kita miliki itu salah satu cara untuk kita bisa survive di dunia yang imperfect. Jadi dari dunia yang ternyata tidak perfect ini, kita coba bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah ada perasaan teman-teman untuk akhirnya sulit memulai mengerjakan sesuatu? Ada tugas nih yang harus diselesaikan, tapi akhirnya tidak kunjung mulai karena takut salah atau takut gagal. Sering nggak? Sering ya. Nah, ini mungkin salah satu di mana teman-teman berada di kondisi survival mode. Kita berusaha untuk mengamankan diri kita dulu, menunggu untuk segalanya kita pastikan perfect, baru kita berani untuk memulai atau melangkah. Padahal, pada saat kita memutuskan untuk tidak mengoptimalkan waktu yang ada untuk mulai mengerjakan tugas, itu kan sudah tidak perfect ya sebenarnya. Jadi pada akhirnya apa nih definisi dari perfect itu apa? Atau mungkin pertanyaan lainnya adalah kapan akhirnya titik perfect kita sehingga akhirnya kita lebih berani untuk memulai sesuatu. Nah, mungkin jawaban ini yang akan kita dapatkan hari ini. Terkait akhirnya tentang perfeksionis. Dalam proses hidup saya bersama dengan klien-klien yang membersamai saya dan mereka berproses dengan hidup mereka, saya akhirnya memaknakan bahwa perfection itu bukan flawlessness. Jadi bukan berarti kita akhirnya harus tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Enggak, karena nggak mungkin ya kita tidak melakukan kesalahan. Justru dengan kesalahan kita akhirnya lebih baik, lebih paham, lebih mampu, karena kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan akhirnya, kesalahan-kesalahan ini justru membuat kita bertumbuh, belajar jadi lebih baik. Yang mungkin teman-teman juga bisa coba ingat, kita kadang sudah belajar kesalahan itu dari sejak kecil, dari bayi mungkin ya. Ketika teman-teman belajar berjalan deh, usia 1 tahun, ingatkah apa yang membuat atau mengajarkan teman-teman untuk berjalan? Adakah tutorialnya gitu ya untuk anak 1 tahun gimana sih cara berjalan? Gak ada. Seorang anak akhirnya bisa belajar berjalan dengan baik adalah karena dia jatuh berkali-kali. Akhirnya dia tahu, oh bagaimana ya supaya saya bisa berjalan dengan lebih baik, tidak terjatuh lagi. Akhirnya dia pakai cara meraba dinding, cari pegangan. Oh jalannya nggak boleh
buru-buru, harus pelan-pelan. Jadi kita akhirnya sudah mulai belajar dari kesalahan itu sejak kecil. Dan akhirnya teman-teman bisa bertumbuh jadi sosok yang saya temui hari ini di sini. Itu bukan karena kalian perfect, tapi karena kesalahan-kesalahan yang menemani proses hidupmu sejauh ini dan menuntunmu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan akhirnya kita bertumbuh, akhirnya kita makin lebih baik lagi. Jadi kesalahan bukan akhirnya kehidupan kita berhenti, tidak. Justru dengan kesalahan itu membukakan jalan kita untuk punya waktu, ruang untuk berproses jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Ya. Jadi imperfectionist yang kita lakukan karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu justru menjadi ruang kita berproses untuk semakin menyempurnakan diri, jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya, masihkah teman-teman takut gagal? Sepertinya ini sering soalnya klien-klien saya bertanya tentang ini gitu ya, tentang kegagalan. Kayaknya mendengar kata gagal pun itu sudah sangat menakutkan ya. Nah, kita mungkin perlu definisikan kembali gagal itu apa. Karena mungkin kita punya definisi yang keliru tentang gagal. Faktanya, mungkin teman-teman belum pernah gagal sebenarnya. Kalau kita bangkit. Karena apa? Karena definisi gagal itu adalah ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita berhenti. Nah, itu baru gagal. Karena tidak ada proses selanjutnya. Kehidupan kita selesai di titik salah, stop di situ. Nah, itu gagal. Berbeda kalau akhirnya teman-teman melakukan kesalahan, terus akhirnya berusaha untuk bangkit, dan kemudian memperbaiki diri. Itu namanya proses belajar. Dan itu sudah kalian lakukan sejak kecil, sehari-hari. Jadi akhirnya tidak usah takut dengan kegagalan ya. Ketika kita gagal atau melakukan kesalahan, akhirnya yang menentukan apakah gagal itu terjadi atau tidak itu kita, bukan orang ataupun lingkungan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita yang menentukan apakah saya akhirnya mau berhenti dan gagal, atau mau bangkit, memperbaiki diri, dan bertumbuh jadi lebih baik. Itu akhirnya kita berproses dengan kesalahan-kesalahan. Jadi, dengan akhirnya dunia kita yang imperfect, kemudian kesalahan-kesalahan yang menemani proses hidup kita. Jadi, apa sih perfect itu? Adakah yang sudah punya gambaran perfect itu seperti apa? Jadi akhirnya dalam perfect itu, saya memaknakan bahwa perfection itu akhirnya balance dan moderation. Apa balance? Balance itu adalah ketika akhirnya kita memproses berbagai aspek dalam hidup kita dengan seimbang, harmonis. Misalnya, kita punya kelebihan dan kekurangan diri, keduanya kita proses dengan seimbang. Ada kehidupan akademik dan pekerjaan, ataupun kehidupan personal, semuanya kita hadapi dengan seimbang. Ada waktu olahraga, ada waktu istirahat, atau bahkan ada waktu untuk menikmati makanan sehat, atau mungkin kurang sehat. Semuanya kita proses dengan seimbang. Yang kedua adalah moderation. Moderation di sini maksudnya adalah kita tahu kapan untuk merasa cukup. Ini yang sering lupa. Untuk kita bertoleransi dan mengucapkan pada diri kita, oh iya, ini sudah cukup. Oh iya, saya sudah cukup bekerja keras hari ini.
oh iya, saya sudah cukup berani hari ini, gitu ya. Jadi merasa cukup. Pada akhirnya, perfection itu bukanlah kita memaksakan diri untuk mencapai hal-hal yang sangat tinggi, hal-hal yang besar, hal-hal yang ekstrim, bukan. Tapi adalah ketika kita akhirnya bisa menjalankan hidup kita dengan seimbang, dan akhirnya kita merasa cukup. Tahu untuk kapan merasa cukup. Dengan begitu, kita akhirnya bisa terus bergerak, karena di pundak kita bebannya nggak begitu tinggi. Dan kita konsisten untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil, di mana akhirnya kemajuan itu lebih terjadi. Lebih mungkin untuk terjadi ketika kita melakukan perubahan-perubahan kecil dibandingkan memaksakan diri untuk mencapai hal yang besar sekaligus. Akhirnya, hidup kita itu tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Kita juga perlu menikmati prosesnya. Ada tantangan, ada yang nyaman dan tidak nyaman, ada yang mudah, ada yang susah. Semuanya itu jadi bagian dalam hidup kita dan akan membantu kita untuk jadi lebih baik. Akhir kata dari saya, perfection itu akhirnya kapan kita raih? Titik perfect kita apa? Akhirnya titik perfect kita itu tidak terhingga. Karena kita tidak pernah tahu akhirnya titik kita sempurna itu sampai di titik mana. Dan selama hidup kita akan terus berproses. Jadi, sekarang untuk teman-teman, selamat berproses untuk jadi diri yang lebih baik bersama diri kita yang spesial ini di dunia yang juga penuh warna. Dan selamat bertumbuh untuk menemukan akhirnya teman-teman berada di titik sempurna yang seperti apa. Terima kasih.